Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang redaksi kantor berita politik Remol. Kali ini kita tagline-nya baru, seiring perkembangan zaman dan dinamika situasi global. Jadi kita sekarang memakai kantor berita ekonomi dan politik Remol. Kita kembali lagi di podcast yang sudah lama tidak hadir. Kita hari ini menghadirkan tokoh politik yang cukup senior, seorang ekonom yang saat ini sedang concern di bidang lingkungan. Beliau saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Kita sapa dulu Mas Edi Suparno. Selamat datang di ruang redaksi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini cukup lama lah kita kenal. Bahkan sebelum duduk di anggota DPR dulu tahun 2017 kita kenal. Sampai sekarang alhamdulillah jabatannya mentereng, kepribadiannya tetap humble, tetap ramah kepada kawan-kawan lamanya. Mas, kita langsung aja ini ya. Kita yang lagi panas deh ini kan tentang eksplorasi alam yang kemudian dianggap mengganggu ekosistem alam itu sendiri. Nah, pandangan Mas Edi melihat bagaimana pengorbanan sebandingkah mengorbankan ekosistem alam untuk mengeruk kekayaan alam yang ada di bawahnya, karena bagaimanapun kan antara alam yang di atas, pohon dan juga energi mineral yang ada di bawahnya sama-sama anugerah nih Mas. Ya, baik. Terima kasih. Saya diundang lagi ke Remol podcastnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya boleh nggak? Ini botol plastik kita parkir dulu. Siap. Botol plastik kita parkir. Siap. Nah, kita mulai pakai tumbler aja. Oke, siap. Kebetulan dapat tumblernya dari Pak Menteri Lingkungan Hidup. Siap. Sesuai dengan Siap. Sesuai dengan tema membahas lingkungan. Jadi memang di satu pihak kita punya anugerah besar sekali sebagai negara yang besar, negara yang kaya, ya sehingga memang Indonesia mau tidak mau selalu menjadi negara yang menjadi incaran banyak pihak. Karena kekayaan kita itu tidak dimiliki banyak negara apa yang kita miliki sekarang. Tetapi memang kita lihat kita ingin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita itu kemudian berbasis pada ekspor, ya, investasi, hilirisasi, industrialisasi, yang mana kekayaan alam kita itu bisa menjadi produk ekspor, mendongkrak pendapatan negara, devisa negara, kemudian juga ketika diproses itu mendorong tumbuhnya industrialisasi, hilirisasi, sehingga itu sangat penting. Nah, di lain pihak kita juga punya kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Kita punya hutan tropis yang sangat besar yang menjadi paru-paru dunia. Kita punya lahan gambut ya, dan lahan yang lain-lain yang bisa dipergunakan juga sebagai sumber oksigen yang menahan dan menangkap oksigen, yang mana itu juga harus dipertahankan. Jadi kita kadang-kadang juga tidak bisa berlari atau melarikan diri dari semua konflik. Konflik apakah kita dahulukan pertumbuhan ekonominya atau kelestarian alamnya. Jadi bagaimanapun kemudian kita memilih dua pilihan yang sangat berat itu, ya mau tidak mau kita harus menjatuhkan pilihan dengan mudarat yang paling kecil, misalkan saja. Karena tidak mungkin kita kemudian membiarkan kekayaan itu begitu besar mengendap di dalam bumi Indonesia, padahal kita ada kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan devisa dan lain-lain, dan membuka lapangan pekerjaan tentunya. Jadi di tempat yang memang atau dalam kondisi yang mudaratnya paling kecil, saya kira kita perlu melihat kemungkinan untuk melakukan eksplorasi secara berkelanjutan. Kita mengambil sumber kekayaan negara yang ada yang diberikan oleh Tuhan yang ada dalam bumi Indonesia, untuk kita kelola dalam bentuk pemrosesan, kemudian menjadi produk untuk kita bisa manfaatkan baik di dalam negeri maupun kita jual sebagai barang ekspor kita. Itu saya kira penting. Memang kan sekarang sudah ada aturannya yang sangat ketat terkait itu, terutama terkait tata cara eksplorasinya, tata cara kemudian kita melakukan pemotongan dan pembukaan lahan, pembebasan lahan, pemotongan pohon, termasuk juga bagaimana kita menjaga kualitas air, bagaimana kita mengelola limbah dan lain-lain. Sepanjang itu dikelola dengan baik dan itu sudah kita lakukan puluhan tahun di Indonesia,
saya kira itu bisa dijalankan. Nah, melihat Raja Ampat misalnya, ini kan benturannya terlepas di sana kan mungkin tidak seperti di Kalimantan katakanlah yang mayoritas tambangnya batu bara. Di Raja Ampat kan benturannya dengan ekosistem laut misalnya. Nah, kalau di hutan kan dulu yang selalu ditekankan pemerintah tentang reforestasi. Nah, ketika ekosistem laut misalkan terganggu nih, perlu aturan tersendiri nggak nanti, Mas? Kita kan juga sudah punya aturan yang baku ya, undang-undang yang mengatur tentang pembatasan atau larangan untuk melakukan eksplorasi pertambangan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau ukurannya 2000 km persegi, atau di bawah 2000 km persegi ya. Itu yang bikin ramai Raja Ampat ya sebenarnya. Ya, kurang seperti itu. Tetapi saya kira untuk ekosistem laut itu pun sudah diatur. Itu kan ke domainnya Kementerian KKP kan. Saya melihat bahwa dalam kondisi apapun, apakah itu ada di biodiversitas laut yang sangat kaya seperti di Raja Ampat atau tempat-tempat yang lain, jika memang itu mengganggu permasalahan keberlangsungan keberlanjutan kehidupan di laut, apakah itu floranya, apakah itu ikannya, apakah itu terumbu karangnya dan lain-lain, ya saya kira pembatasannya itu harus jelas, aturannya harus jelas, dan itu sekarang sudah ada. Yang menjadi permasalahan di Raja Ampat itu adalah bahwa satu, kegiatan pertambangan itu dilakukan oleh sejumlah perusahaan secara tidak berizin. Kedua, berada di dalam ruang lingkup pulau-pulau yang masuk kategori pulau kecil. Dan ketiga, masuk di dalam zona di zona daerah wisata, kawasan wisata yang dilindungi PBB juga, yang menjadi UNESCO heritage. Nah, ini kan secara ekonomi juga sebenarnya lagi-lagi Raja Ampat ini kan polemiknya bukan cuma lingkungan, udah pasti itu mengganggu orang lokal di Papua juga. Dari segi ekonomi kan banyak ekonom yang mengatakan sebenarnya nilai ekonominya lagi nggak bagus nih kalau dipaksain eksplorasi sekarang, karena nikel sedang banyak stoknya secara global, harganya pun turun. Nah, dari pandangan Mas Edi melihat situasi ini, sudah tepatkah kan Pak Prabowo itu menghentikan hanya 4 dan yang masih jalan 1 PT GAC Nikel itu? GAC Nikel itu sudah beroperasi jauh sebelum aturan terkait undang-undang larangan pertambangan di pesisir dan wilayah kecil itu dikeluarkan. Tetapi dengan adanya putusan MK yang kemudian membuat pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam wilayah pertambangan yang luasnya masuk di dalam kategori undang-undang tersebut, itu memang harus dievaluasi perizinannya. Dan PR kita ke depannya adalah mengevaluasi pulau-pulau lain di luar Raja Ampat yang sekarang juga terjadi pertambangan yang sedang dilakukan. Konon kabarnya ada 75 pulau ya, di mana masuk kategori pulau kecil, wilayah pesisir yang juga sedang masih dieksplorasi. Dan itu saya kira harus dievaluasi, dan kalau memang itu masuk ternyata di dalam ruang lingkup pulau-pulau kecil, ya izinnya memang harus dihentikan. Kalau berbicara, kita kaitkan dengan energi baru terbarukan, misalkan kan nikel ini dianggap sebagai untuk pengganti energi fosil, tetapi sama-sama dari alam pada dasarnya listrik. Kalau nggak dari nikel di baterainya, lalu kemudian pembangkit listrik kita pun kan sebenarnya nggak melulu fosil, juga batu bara ini Mas. Perbandingan ini bagaimana Mas melihatnya? Baguskah untuk ke depan energi terbarukan tapi tetap mengeruk terus dari nikel ini? Yang saya lihat saat ini, saya kira mungkin kita sudah memiliki smelter yang jauh di atas kecukupan. Jadi jumlah smelter itu mungkin sekarang ada sekitar 50-an. Nanti ketika jumlah smelter yang saat ini masih dalam proses pembangunan terbangun seluruhnya, itu bisa mencapai 180 smelter. Artinya 180 smelter itu kan membutuhkan asupan nikel, kan? Artinya apa? Nikel tuh harus dikeruk terus, ditambang terus untuk memberikan asupan kepada smelter-smelter agar smelter bisa beroperasi. Nah, ini saya melihat di sini ada masalah ketidaksesuaian antara ketahanan cadangan nikel kita ya dengan ketersediaan proses produksi nikel yang ada. Jadi sekarang saya kira overkapasitas dari aspek produksinya. Sementara kita kan sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia
justru memiliki kemenangan atau memiliki kepentingan untuk menahan harga. Jangan sampai harganya tambah anjlok gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya mestinya harus ada moratorium terhadap pembangunan smelter nikel. Dan itu yang pertama. Kedua, kita juga harus betul-betul memperhitungkan ketahanan cadangan kita. Jangan sampai saat ini kita sedang menggeluti atau mendalami teknologi untuk memproduksi baterai. 5 tahun yang akan datang kita sudah menguasai teknologinya, tapi nikelnya sudah habis. Nah itu yang berbahaya. Ya itu yang disorot juga, karena kan sebelum di Raja Ampat juga di Konawe tambangnya besar sebenarnya untuk mengeruk nikel ini. Nah, tata kelola ke depan dalam pandangan Mas Edi, apa sih yang harus disiapkan pemerintah gitu kan, di tengah cadangan global sudah banyak, kita sedang semangat-semangatnya mengelola smelter, nikelnya juga dikeruk banyak. Nah, jangka panjangnya seperti apa? Kalau misalkan tadi smelternya udah ada tapi nikelnya udah habis gitu. Ya, kita kan selama ini terkendala bahwa proses industrialisasi Indonesia kan sempat tersendat-sendat dalam beberapa puluh tahun belakangan ini, ya, sehingga tidak tumbuh industrinya, sehingga hari ini kita baru bisa memproduksi sampai dengan tahapan kedua atau ketiga setelah smelter. Nah, kita masih belum bisa memproduksi MHP yang kemudian dipergunakan untuk sebagai bahan baku lanjutan untuk memproduksi baterai. Nah, untuk memproduksi baterai itu butuh waktu yang kurang lebih saya kira mungkin 3 tahun yang akan datang kita sudah bisa menguasai produksi baterai dalam negeri dengan sejumlah kerjasama yang sudah kita jalin sekarang dengan beberapa pihak dari luar negeri. Tetapi intinya jumlah yang kita sekarang miliki dengan smelter yang ada, saya kira demand baterainya pun tidak akan sebanyak itu ke depannya. Itu yang saya khawatirkan. Apalagi sekarang teknologi pembuatan baterai itu kan sudah beralih dari nikel sekarang kepada lithium fosfat, ya. Itu yang juga ditambah lagi, apalagi sekarang negara-negara seperti Jepang, juga negara-negara Eropa sekarang akan mengembangkan mobil non konvensional, tidak berbasis baterai tetapi berbasis hidrogen, karena mereka khawatir bahwa baterainya itu penguasaan cadangan nikelnya dikuasai oleh negara-negara tertentu, Cina misalnya, sehingga mereka tidak mau tergantung pada Cina. Nah, ini saya kira yang penting bagi kita untuk bisa melihat ke depan, bisa memproyeksikan ke depan 10 tahun lagi kira-kira seperti apa teknologi yang sedang dikembangkan. Di situ kita bisa mempersiapkan, karena jangan lupa nikel kita juga tidak hanya sekedar dipergunakan untuk produksi baterai, tapi juga sebagai baja nirkarat, kan, stainless steel, yang mana turunannya itu juga besar, bisa diproduksi dalam negeri. Kalau baterai aja kayaknya di Indonesia pasar motor listrik aja sedang turun ini Mas kan, di beberapa laporan kemarin kan, ya itu juga yang disorot. Nih baterai ini mau dikemanain? Ini produk kita udah motornya impor, penjualannya nggak ada. Nah ini baterainya mau dikemanain kan, itu masalah energi terbarukan kan, motor listrik sempat panas itu. Nah kemarin gini Mas Edi kan sempat ke Rusia itu kan, kita ke energinya dulu nih, membahas energi nuklir misalkan kan, ke Rosatom sebelum akhirnya kemarin Pak Prabowo ternyata sama seperti pertemuan Mas Edi sebelumnya itu, melihat potensi yang ada di Indonesia Mas, nuklir aman nggak sih? Itu kan masyarakat masih rada ini, kita energi baru terbarukan oke lah, sepakat menghentikan energi fosil termasuk pembangkit listrik, tapi ketika berbicara nuklir kan orang taunya nuklir ini senjata perang, lalu kemudian tragedi di Chernobyl dulu. Nah untuk meyakinkan masyarakat nih nuklir ini bagus loh untuk dikembangkan di Indonesia, bagaimana Mas? Yang pertama, saya diundang oleh pemerintah Rusia untuk menjadi pembicara di Kongres Ekologi Sedunia. Saya bicara dalam konteks smart city, green city. Di dalam situ dalam kesempatan saya menyampaikan IKN sebagai smart and green city ke depannya. Kemudian kita juga dalam kesempatan pembicaraan bilateral, saya sempat bertemu dengan wakil direktur utama wakil direktur utama 1 dari Rosatom. Kita bicara mengenai pengembangan tenaga nuklir di Indonesia. Pertama, nuklir itu adalah sebuah energi yang relatif aman, apalagi kita bicara sekarang sudah nuklir, reaktor nuklir generasi keempat, sudah jauh lebih canggih teknologinya. Kedua, memberikan energi bersih, memberikan energi 24 jam. Kalau kita solar panel kan cuma 5 jam dalam satu hari. Tergantung matahari juga tuh. Matahari, angin juga tergantung arus anginnya, gitu ya. Nah, ini kan 24 jam. Nah, dan
diperkirakan tahun 2036 itu sumber-sumber energi terbarukan di Pulau Jawa itu akan habis. Nah, sehingga kita butuh pasokan listrik yang stabil, yang bersih, ya, masuk dalam konteks energi terbarukan dan bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Yaitu salah satu opsi ada nuklir. Di dalam rencana umum pembangkitan tenaga listrik kita 2025 sampai 2034 sudah masuk tenaga nuklir sebesar 500 megawatt, setengah gigawatt artinya. Jadi dan diperkirakan nanti akan mulai beroperasi sekitar tahun 2032. Artinya ya kita harus mempersiapkan dari sekarang karena waktunya kan untuk mengembangkan nuklir kan cukup panjang. Terutama dari aspek protokol keamanannya, protokol kesehatannya, ya, termasuk juga protokol pengoperasian yang sangat ketat. Dan itu kan harus kita minta izin dari lembaga khusus, lembaga dunia, yang memang memberikan izin bagi negara-negara untuk mengembangkan kapasitas nuklirnya. Jadi saya kira satu, nuklir itu diperlukan ke depannya. Kedua, kita memang wajib untuk memahami teknologi nuklir, ya, karena ini kan sebuah teknologi baru yang saya kira kedepannya masih tetap akan dipergunakan dimanapun. Dan di Indonesia kita juga sudah melihat bahwa di Kalbar dan di Babel itu dua wilayah yang memang sudah dianggap layak untuk dibangun reaktor nuklir. Artinya di wilayah gambaran tempatnya pun udah ada sebenarnya. Kurang lebih, karena itu adalah wilayah yang boleh dibilang memiliki intensitas gempa yang rendah. Karena nuklir kan sangat bahaya kalau dibangun di daerah yang ada gempa, intensitas gempanya tinggi. Dan Indonesia kan di Ring of Fire yang juga memiliki intensitas gempa. Nah, untuk membangun itu kan berangkat dari kajian dulu. Nah, di pakar-pakar nuklir kita sebenarnya sudah ada belum sih yang memang dari dalam negeri lah? Karena kan yang dikhawatirkan untuk hal baru biasanya kita impor dari luar untuk pakar-pakarnya, Mas. Ya, saya kira nanti harus ada kerjasama antara pakar dalam dan luar negeri. Kita memiliki pakar-pakar yang sekarang bernaung di bawah BRIN, dulu Batan. Ya, kita juga punya badan pengawas tenaga nuklir, Bapeten. Dan teknologi nuklir itu adalah teknologi yang boleh dibilang dikuasai oleh sejumlah negara kecil, tetapi mereka ingin sekali memberikan pemahaman ini kepada negara-negara seperti kita Indonesia yang ingin mempelajari itu. Jadi itu bukan suatu hal yang rahasia, ya. Bahkan di antara negara-negara itu juga banyak yang sudah berkompetisi. Misalkan saja Amerika memiliki teknologi nuklir, Rusia, Cina, Perancis, Korea, dan terakhir itu memang Cina yang agak cepat merangsak dari aspek pengembangan teknologi nuklir. Dan kalau kita melihat dari berbagai aspek investasi, terutama di sektor industri manufaktur di Cina, yang dilakukan oleh investor Cina, biasanya itu mereka bisa melakukan itu secara lebih murah dan lebih cepat. Nah, kalau kemarin kan baru Rusia yang secara terbuka melalui dari pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Putin melihat kesiapan Rusia kan, ya kalau dari kos mungkin Cina, tapi dari segi keamanan Mas melihat antusiasme Rusia ini gimana Mas, pandangan dari Mas Edi? Rusia itu cukup maju ya, karena mereka sudah lama sekali mereka membangun kapasitas nuklir dan membangun kapasitas nuklir dan teknologi yang selalu yang terbaru. Jadi saya lihat Rusia tentu memiliki keunggulan tertentu, ya. Tapi saya juga pernah melihat pembangunan reaktor nuklir yang dibangun oleh Samsung di Korea. Itu juga tidak kalah canggihnya. Yang sekarang kita perlukan karena kapasitas nuklirnya itu di Indonesia adalah 500 megawatt. Jadi kita melihat bahwa yang akan dibangun mungkin nuklir dalam ukuran yang modular, ya, tidak terlalu besar. Nah, sekarang baru bisa kita lihat siapa di antara negara-negara produsen pembangkit nuklir itu yang bisa membangun reaktor nuklir yang modular itu. Artinya sejauh ini memang untuk infrastruktur itu belum ada perencanaan ya untuk di Indonesia. Masih tahap kajian berarti Mas ya? Masih tahap kajian. Dan kita juga di dalam draft undang-undang energi terbarukan, di situ juga kita masukkan nuklir, termasuk juga kelembagaan yang nanti akan menjadi badan independen yang akan mengawasi terkait pengembangan nuklir dan juga pengoperasian nuklir ke depan. Nah, untuk bahan reaktornya kan ini salah satunya kan yang kita tahu uranium itu Mas ya. Nah, ini kemarin
tiba-tiba rame nih potensi kekayaan uranium di Kalimantan Barat. Orang masih trauma dengan eksplorasi nikel di Raja Ampat, tapi di Kalimantan Barat ini nanti eksplorasinya akan seperti apa ketika melihat wah udah ada nih di dalam negeri, tapi eksplorasinya akan dikhawatirkan dampak lingkungannya, Mas. Apa yang perlu dimitigasi ketika nanti beneran berjalan ini? Mengeksplorasi uranium, mengeksplorasi batu bara, nikel, emas dan lain-lain itu tidak ada bedanya dalam artian bahwa semua kaedah-kaedah lingkungan itu harus tetap dijaga dan tetap harus diikuti. Ya, mungkin tata cara penambangan yang berbeda, tetapi menurut saya apa yang sudah kita atur di dalam undang-undang minerba, termasuk juga aturan-aturan yang menjadi panduan dari Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, itu harus tetap diperhatikan, dijadikan pegangan. Jadi saya kira dari aspek pertambangannya, pengawasannya, koridor aturan yang sudah mengaturnya, saya kira sudah cukup lengkap. Ya, kalaupun nanti akan ada perbedaan karena membutuhkan keahlian khusus, tata cara penambangan khusus, nanti kan bisa diatur di dalam apakah aturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri sekalipun. Oke. Nah, alternatif lain nih Mas juga masih berkaitan dengan listrik, energi sampah misalkan. Kalau berbicara tentang kelestarian lingkungan, ini kan potensinya udah ada dan beberapa udah jalani. Mungkinkah itu juga dioptimalkan sembari menunggu kajian tentang pembangunan pembangkit listrik dari nuklir ini, Mas? Ya, sampah kan sekarang jadi problem besar di Indonesia. Ya, dari jumlah sampah yang ada yang bisa dikelola itu hanya 40%. Sehingga sisa 60% itu akhirnya ditimbun, dilempar, dibuang open dumping. Ada juga yang akhirnya dibuang di ruang publik, di jalanan, di bantaran kali dan lain-lain. Nah, ini menjadi permasalahan. Kenapa proyek pembangkit sampah menjadi energi tidak pernah terrealisir selama ini? Satu, karena proses persetujuannya itu panjang dan rumit. Harus melalui kajian dan persetujuan dari kepala daerah, harus melalui persetujuan dari DPRD. Ya, belum lagi nanti ada masalah tipping fee, ya, biaya yang dikeluarkan daerah untuk pengelolaan sampah itu. Ya, belum lagi nanti tarif harga listrik yang kemudian dihasilkan oleh energi tersebut dibeli dengan harga yang rendah. Nah, sekarang ini semua dirubah oleh pemerintah. Kita sekarang sedang melakukan perubahan perpres pengelolaan sampah, sampah menjadi listrik, ya, di mana nanti seluruh proses perizinan ditarik ke pusat oleh pemerintah pusat dikeluarkan. Daerah nanti hanya akan menyediakan lahan saja. Nanti persetujuan dari pusat, pembiayaan itu nanti akan diberikan oleh bank-bank himbara yang kemudian memberikan pembiayaan terhadap pembangkit itu, di mana tarif pembelian listriknya sekarang sudah disesuaikan dan menjadi sangat menarik bagi investor. Nah, kalau nanti katakan saja skema ini tidak menarik investor dan tidak menarik misalkan PLN untuk masuk dalam itu, nanti Danantara akan diberikan kebebasan untuk bisa membangun pembangkit listrik berbasis sampah itu. Gambaran lokasinya ada berapa banyak, Mas, untuk rencana terkini? Saat ini ada 33 di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang kondisi sampahnya itu sudah sangat akut. Akut dalam artian bahwa produksi sampah itu di atas 1.000 ton per hari. Sebagai penutup di episode pertama podcast Ruang Redaksi Romolia yang kembali hadir bagi si ruang media sosial lah, kita tidak bisa pungkiri itu, Mas. Terima kasih Mas Edi atas kedatangannya, semoga bermanfaat kepada pemirsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.